Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Ruang Bincang UKWP Dosospol UNP. Pada ruang bincang kali ini, kita akan ditemani oleh dua narasumber kita, yakni para wanita-wanita kece dari kepengurusan UKWP Dosospol UNP 2.3, yaitu ada Bukadif Rispol dan Bukadif Sosmas. Tanpa mundur-mundur waktu, mari kita kenalan lebih jauh lagi yuk dengan kedua narasumber kita. Kepada Bukadif Rispol dan Bukadif Sosmas, boleh dong memperkenalkan dirinya kepada semua para pendengar ruang bincang kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzana Elvira, bisa dipanggil Uca. Saya angkatan 11 di UKWP 2 Sospol UNP dan saat ini diamanahkan sebagai Kepala Divisi Riset Politik UKWP 2 Sospol UNP periode 2022-2023. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mila Rahmadani. Aku saat ini menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Padang, jurusan akuntansi BP19. Dan untuk WP2 Sospol UNP periode 2022-2023, aku diamanahkan sebagai Kepala Divisi Sosial Masyarakat. Nah, itu dia tadi perkenalan dari Bukadif Rispol dan juga Bukadif Sosmas. Selanjutnya, kalau boleh tahu kesibukan dari Ibu Kadif apa nih? Mungkin bisa dijawab oleh Bukadif Sosmas dulu atau Bukadif Rispol dulu. Untuk kesibukan aku saat ini, aku masih kuliah di semester akhir. Doain aja sebentar lagi lulus. Juga masih berkutat dengan organisasi ya, sebentar lagi juga dimisioner. Ya, dan saat ini juga lagi coba-coba pengalaman baru di dunia kerja. Mungkin itu aja sih kesibukan aku saat ini. Dan ya seperti mahasiswa pada umumnya. Ya, seperti itu saja. Untuk kesibukan saya saat ini, saya mahasiswa tingkat akhir, semester akhir. Jadi kebayang lah ya kesibukannya seperti apa. Dan juga ada masih berkecimpung di beberapa organisasi. Dan saya sedang mencoba mengimplementasikan teori-teori yang sudah saya dapatkan di pendidikan luar sekolah terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi saya sedang suka juga berkecimpung di dunia kerelawanan. Masya Allah, sesama para pejuang semester akhir, semangat ya Bu. Semoga aja apa yang sedang Ibu Kadif usahakan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Nah, tadi kan Ibu Kadif ada bilang selain sibuk dengan tugas sebagai mahasiswa akhir, tapi juga sibuk dengan keorganisasian. Menurut Ibu Kadif, apa sih itu organisasi dan sepenting apa organisasi bagi mahasiswa? Menurut aku organisasi itu wadah tempat orang belajar, tempat orang bertemu, tempat orang berorganisasi, tempat orang bertukar pikiran, tempat orang mencari saudara. Seperti aku kan, aku dari luar kota Padang, luar provinsi Sumatera Barat. Jadi salah satu tujuan aku ikut organisasi dulu itu adalah untuk bisa mengembangkan relasi, karena aku nggak mau cuman punya relasi sekitar-sekitarku aja gitu. Jadi salah satu ya itulah menurut aku organisasi, rumah kedua, tempat belajar, tempat bertemu dengan orang-orang dengan watak dan pemikiran yang berbeda-beda. Untuk organisasi yang digeluti ya, kalau untuk organisasi yang digeluti itu selama aku jadi mahasiswa itu yang pertama aku masukin itu Epidospor UNP. Itu organisasinya tingkat universitas, lalu juga HMJ itu organisasi tingkat jurusan saja. Terus ada juga beberapa organisasi-organisasi luar
yang sesuai dengan minat dan bakat yang aku rasa aku punya gitu. Menurut aku pentingnya organisasi itu adalah tempat kita bisa belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena organisasi itu mempertemukan watak watak orang yang berbeda-beda. Nah, juga dengan organisasi itu teman-teman pasti pernah dengar ada beberapa ilmu yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan. Nah, kita dapatkan itu ada di organisasi. Seperti apa? Seperti ilmu public speaking itu karena interaksi kita dengan orang lain di organisasi juga gitu kan. Juga tentang banyak hal sebenarnya, dan penting organisasi itu karena boleh teman-teman lihat, boleh teman-teman bandingkan bahwa anak-anak yang berorganisasi itu pengalamannya lebih banyak daripada anak-anak yang tidak berorganisasi, notabene tidak berorganisasi, tidak melakukan kegiatan apapun, yang hanya menjadi mahasiswa yang ya berkutik dengan kuliahnya saja gitu. Nah, seperti itu. Anak organisasi itu lebih banyak pengalamannya dan lebih bisa mengambil keputusan dengan bijak, menurut aku. Menurut saya, organisasi itu adalah sebuah sarana yang dapat difungsikan oleh orang-orang yang telah sepakat dengan visi misi bersama dalam mencapai tujuan bersama tentunya. Untuk organisasi yang saat ini sedang saya geluti, organisasi di lingkup kampus itu ada Forum Studi Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan UKWP 2 Sospol UNP tentunya. Di kepengurusan UKWP 2 Sospol UNP tahun ini kan alhamdulillah Ibu diamanahkan sebagai seorang kadif. Dan selama 1 tahun kepemimpinan pasti banyak hal dong yang sudah dilalui. Nah, dari banyaknya pengalaman tersebut, pengalaman apa saja sih yang paling berkesan bagi ibu-ibu kadif? Pengalaman berkesan. Menurut aku dari awal aku memimpin hingga sekarang itu semua punya kesannya masing-masing. Jadi aku tidak bisa mengatakan mana yang paling berkesan gitu, karena ya seperti aku bilang tadi, semuanya punya kesannya masing-masing dan punya kesan yang berbeda-beda. Pastinya dalam suatu kepemimpinan itu kan memiliki tantangan berbeda-beda. Seperti tantangan yang Bu Kadif Sosmas alami, tentunya akan berbeda dengan yang Bu Kadif Respol. Dan tantangan apa aja sih yang ibu-ibu Kadif sudah lewati selama kepemimpinan ini? Tantangan yang dihadapi selama kepemimpinan itu cuma tantangan untuk bisa memahami bagaimana anggota. Karena kita itu sebagai pemimpin harus paham bagaimana kesibukan dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anggota. Karena ya dengan komunikasi yang baik tentu semua hal yang sudah kita rencanakan di sebuah divisi itu akan berjalan dengan baik pula. Tantangan yang saya hadapi selama di kepemimpinan tentu beragam, yang kalau saya sebutkan satu persatu akan memakan podcast ini hingga berepisode-episode. Tetapi yang akan saya sampaikan adalah apapun itu tantangan dan hambatan yang kita dapati ketika memimpin sebuah organisasi, maka sang pemenang adalah dia yang bisa melawan ketakutan dalam dirinya, dia yang mampu meredam ego dalam kondisi tertekan, dia yang bisa bertahan walaupun terjepit dengan keadaan, dan dia bersedia mengosongkan gelas ke setiap orang yang dijumpainya, serta bisa mengolah potensi diri dari setiap anggotanya. Setiap anggota yang memiliki keunikannya tersendiri, potensinya tersendiri, mampu untuk kita olah untuk memberikan dampak yang lebih besar. Nah, kan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pasti ada juga yang namanya proses manajemen rasa. Menurut Bu Kadif, bagaimana sih cara kita untuk bisa memanajemen rasa dalam suatu keorganisasian? Bagaimana cara mengelola rasa dalam sebuah organisasi? Ketika kita sudah benar-benar mengetahui orientasi kita, tujuan kita apa, dan kita menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah,
lalu kita mengerjakan semua hal dengan keikhlasan, maka tidak akan ada muara yang bernama penyesalan dan kekecewaan. Dan untuk rasa takut, rasa galau, saya sering mendengar quotes bahwa memelihara ketakutan dan kegalauan itu sama halnya dengan menaruh suudzon kepada Allah. Maka ajaibnya orang beriman itu menjadikan ketakutan sebagai tantangan dan musibah sebagai sumber kekuatan. Itulah yang diajarkan kepada saya ketika saya pertama kali diamanahkan menjadi kepala divisi riset politik. Selanjutnya untuk rasa-rasa yang mungkin berbau-bau VMJ ya, virus merah jambu, di WP2 Sospol, alhamdulillahnya saya diajarkan bahwa tidak ada keluarga di dalam keluarga, karena itu akan merusak keprofesionalitasan kita dalam bekerja. Dan saya juga mendapatkan pemahaman bahwa tidak patut menaruh rasa di dalam sebuah perjuangan. Nah, salah satu rasa yang dihadapi dalam keorganisasian atau kepemimpinan pasti terkadang ada rasa bosan atau jenuh atas rutinitas yang dilakukan. Dan untuk menghadapi itu pastinya kita memerlukan pegangan berupa prinsip atau motivasi. Dan motivasi atau prinsip yang Ibu pegang itu apa sih? Suatu prinsip yang dipegang dalam kepengurusan. Kalau motivasi yang aku pegang dalam kepengurusan itu adalah di mana kolaborasi. Menurutku kolaborasi dan komunikasi serta niat yang baik akan terus berjalan dengan baik. Jadi motivasi aku selama organisasi itu adalah jalankan apapun dengan niat yang baik untuk orang-orang, untuk banyak orang di luar sana. Itu yang aku pegang selama kepengurusan gitu. Nggak selama kepengurusan saja, selama berorganisasi seperti itu. Motivasi terbesar saya di dalam kepengurusan ini adalah Quran Surah Muhammad ayat 7. Tantangan yang saya hadapi selama di kepemimpinan tentu beragam, yang kalau saya sebutkan satu persatu akan memakan podcast ini hingga berepisode-episode. Tetapi yang akan saya sampaikan adalah apapun itu tantangan dan hambatan yang kita dapati ketika memimpin sebuah organisasi, maka sang pemenang adalah dia yang bisa melawan ketakutan dalam dirinya, dia yang mampu meredam ego dalam kondisi tertekan, dia yang bisa bertahan walaupun terjepit dengan keadaan, dan dia bersedia mengosongkan gelas ke setiap orang yang dijumpainya, serta bisa mengolah potensi diri dari setiap anggotanya. Setiap anggota yang memiliki keunikannya tersendiri, potensinya tersendiri, mampu untuk kita olah untuk memberikan dampak yang lebih besar. Sekarang ini UKWP Sospol UNP itu baru saja melaksanakan yang namanya Diklatsar, di mana itu artinya kita telah memiliki keluarga baru atau adik-adik baru sebagai anggota muda angkatan 14. Harapan Bu Kadif untuk organisasi kita UKWP Sospol UNP untuk kedepannya itu seperti apa? Harapan untuk UKWP Sospol UNP adalah semoga WP Sospol UNP terus berkembang, terus menunjukkan bagaimana eksistensinya di luar sana, terus menjadi organisasi yang bermanfaat bagi banyak manusia, banyak orang, banyak mahasiswa, banyak rakyat, terus bisa menjadi organisasi yang kritis, organisasi yang selalu bisa mengedepankan kekeluargaan dan selalu bisa mengedepankan diskusi. Aku harap WP adalah organisasi solusi dan aksi. Menurut aku seperti itu. Harapan aku yaitu memberikan solusi dan ya tidak hanya memberikan solusi tapi juga menunjukkan aksi seperti itu. Harapan saya untuk UKWP 2 Sospol UNP ke depannya, karena setiap masa ada pelakunya, setiap masa punya tantangannya tersendiri, jadi
Saya berharap UKWP 2 Sospol UMP itu mampu belajar dari sejarah, belajar dari pola-pola pergerakan terdahulu untuk dapat mampu menciptakan pola pergerakan yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini, namun tetap teguh pada idealismenya. Dan saya juga berharap UKWP 2 Sospol UMP yang merupakan wadah pergerakan dengan misi pengkaderan yang berkesinambungan dan proaktif mampu melahirkan generasi-generasi anak-anak kandung pergerakan, mampu melahirkan kader-kader yang benar-benar mampu menjadi singa-singa pergerakan. UKWP 2 Sospol UNP dikenal sebagai organisasi pergerakan. Pergerakan apa saja yang Bukadif Sosmas serta Bukadif Respol telah lakukan selama 1 tahun kepemimpinan? Kalau dibahas tentang pergerakan, menurutku pergerakan ini adalah definisi yang luas, gitu, punya definisi yang luas. Jadi, menurutku pergerakan dalam divisi sosial masyarakat itu adalah di mana kita bisa turun ke masyarakat langsung gitu. Kita bisa membantu masyarakat langsung, kita bisa mendengarkan bagaimana masyarakat langsung. Itu adalah pergerakan-pergerakan yang seharusnya ada di divisi sosial masyarakat gitu. Pergerakan sosial divisi sosial masyarakat dengan divisi riset politik itu adalah pergerakan yang saling mendukung, saling berkesinambungan gitu. Jadi bagian riset politiknya adalah tentang kebijakan dan divisi sosial masyarakat adalah tentang masyarakat dan turun langsung ke masyarakat dan bisa berkomunikasi baik dengan masyarakat, mendengarkan keluh masyarakat. Contohnya saja seperti saya bilang tadi, pergerakan itu punya arti yang luas gitu. Nah, seperti kita turun ke lapangan ketika ada bencana, itu menurut saya ada pergerakan sosial gitu. Terus kita juga turun ke lapangan untuk lingkungan itu juga sebagai pergerakan sosial gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu yang saya lakukan di divisi sosial masyarakat. Harapan saya untuk UKWP 2 Sospol UNP ke depannya, karena setiap masa ada pelakunya, setiap masa punya tantangannya tersendiri, jadi saya berharap UKWP 2 Sospol UMP itu mampu belajar dari sejarah, belajar dari pola-pola pergerakan terdahulu untuk dapat mampu menciptakan pola pergerakan yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini, namun tetap teguh pada idealismenya. Nah, itu tadi bincang-bincang santai kita dengan Bukadif Sosmas dan juga Bukadif Respol yang bahas mengenai keorganisasian. Dan terima kasih juga kepada Bukadif Respol serta Bukadif Sosmas yang telah hadir sebagai narasumber kita di rubrik kali ini. Dan sampai jumpa di rubrik berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.